Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-34, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kita akan diadili oleh perbuatan-perbuatan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Fyodor Dostoevsky, salah seorang penulis terkenal berkebangsaan Rusia, pernah bercerita tentang seorang ibu yang selama hidupnya hampir tidak pernah berbuat baik. Ketika ia meninggal, setan merenggut nyawanya ke neraka. Namun, malaikat pelindungnya berjuang supaya ia masuk surga. Karena itu, ia mencari-cari entahkah perempuan itu pernah melakukan perbuatan baik selama hidupnya. Tiba-tiba wajah malaikat itu berseri-seri. Ia teringat akan sesuatu. Ia pun menghadap Allah dan berkata, "Saya masih ingat dengan baik bahwa perempuan itu pernah memberikan bawang kepada seorang pengemis." "Baiklah," kata Allah, "turunkanlah bawang itu kepadanya dan gunakanlah bawang itu untuk mengangkatnya pelan-pelan ke surga. Kalau engkau berhasil, maka dia boleh masuk surga." Malaikat itu menurunkan bawang itu dan memerintahkan perempuan itu untuk memegang ujungnya. Dengan hati-hati, malaikat itu memegang ujung lain bawang itu dan menariknya perlahan-lahan ke surga. Namun ketika orang-orang lain melihat bahwa wanita itu pelan-pelan terangkat ke surga, mereka pun ramai-ramai memegang kakinya supaya mereka pun turut terangkat ke surga. Perempuan itu cemas kalau bawang itu terputus atau pegangannya terlepas. Karena itu, ia menendang mereka sambil berkata, "Ini bawang saya, bukan bawang kamu." Ketika ia berkata demikian, pegangannya terlepas dan ia kembali ke neraka. Malaikat pelindungnya menangis terseduh-seduh karena tidak mampu menyelamatkan perempuan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, bawang itu terputus atau pegangan ibu itu terlepas ketika perempuan itu berkata, "Ini bawang saya dan bukan bawang kamu." Dengan demikian, sampai saat-saat terakhir dia belum bertobat dan masih ingat diri serta tidak mempedulikan orang-orang lain. Andai kata dia membiarkan orang-orang lain turut naik ke surga bersama dengan dia, niscaya dia akan selamat. Pesan dari cerita itu adalah bahwa manusia diselamatkan oleh perbuatannya sendiri. Manusia akan diadili oleh perbuatan-perbuatan kasih. Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Di dalam Injil hari ini, kita mendengar bacaan tentang pengadilan terakhir. Dari seluruh cerita tentang Yesus di dalam kitab suci, baru pada teks hari ini Tuhan Yesus tampil sebagai Raja dan Hakim segala bangsa. Dia memegang kata akhir dalam menentukan nasib setiap orang. Dialah yang menentukan siapakah orang yang baik dan siapa yang jahat, karena dialah yang akan memisahkan mereka masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Apakah materi dari pengadilan tersebut? Di dalam hal apakah manusia itu akan diadili? Materi pengadilan adalah perbuatan-perbuatan. Tetapi anehnya, bukan semua perbuatan manusia. Kita akan diadili hanya tentang satu perkara saja, yakni sikap kita terhadap Yesus yang hadir di tengah-tengah kita sebagai orang miskin, orang menderita, membutuhkan pertolongan, perhatian, penghiburan, dan peneguhan. Itulah kejutannya. Dan kejutan itu diberikan dalam bentuk dialog yang monoton,
tetapi dengan seninya sendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan penegasan. Apa saja yang kita lakukan terhadap orang yang paling hina ini, kita lakukan terhadap Yesus. Orang-orang yang menderita itu adalah saudara-saudari Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini boleh dibilang luar biasa dan sangat revolusioner. Kita boleh melupakan bagian lain dari Injil dan cukup ingat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini, maka kita akan selamat. Mengapa Yesus menekankan pentingnya perhatian pada orang-orang yang menderita dan terlantar? Alasannya adalah karena Yesus adalah hamba Allah yang menderita, sehingga dia tahu apa artinya menderita. Dan dengan merendahkan diri sebagai manusia, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah saudara untuk semua orang. Yesus yang pernah menderita ini menghendaki supaya kita selalu melihat dia di dalam diri saudara-saudari kita yang paling hina sekalipun. Yesus mau dijumpai pada akhir zaman oleh setiap orang yang percaya kepadanya sebagai orang yang paling hina dan bukan sebagai raja semesta alam. Baru kalau kita menerima dia dalam saudara-saudari yang paling hina itu, maka kita pun mengakui dia sebagai raja. Pesta hari ini kelihatannya terlalu megah. Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Yesus tidak mau dimegah-megahkan, kecuali kalau kita bisa melihat dia dalam diri saudara-saudarinya yang paling hina sekalipun. Kerajaannya akan menjadi kerajaan semesta alam apabila makin banyak orang yang menerima dia di dalam diri-diri orang yang paling kecil dan paling hina sekalipun. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.